Suatu malam, berlokasi di terminal bandar udara kota Los Angeles, terlihat dua orang gadis cantik bernama Melinda dan Jules yang baru saja tiba dari kota Meksiko. Saat itu, Melinda mengalami mabuk perjalanan hingga harus berhenti sejenak agar dia dapat sedikit menetralisir rasa pusing dan mual yang masih ia rasakan. Tak berapa lama kemudian, dua orang pria yang kebetulan tadinya satu pesawat dengan Mel dan Jules mengajak mereka berkenalan. Pria itu bernama Seth dan Matt. Jules selalu membawa Mel ke toilet untuk membantu mengatasi mabuk perjalanannya. Saat di toilet, Mel mengatakan pada Jules kalau dia baru saja membatalkan pertunangannya dengan Michael, yaitu calon tunangannya. Jules yang mendengar hal itu tentu saja kaget karena yang ia tahu selama ini hubungan Mel dan Michael terlihat tak ada masalah. Setelah beristirahat dan memulihkan tenaga, Mel dan Jules lalu segera keluar dari toilet itu dan pergi menuju tempat pengambilan bagasi. Di sana Mel yang sudah sedari tadi menunggu, namun tak kunjung melihat kopernya keluar dari conveyor belt. Sampai akhirnya sudah tak ada satupun lagi penumpang yang berada di ruangan itu. Dengan terpaksa, ia pun melaporkan hal tersebut ke unit Lost and Found atau tempat pengaduan kehilangan bagasi. Dengan terpaksa malam itu mereka harus menginap di hotel, berhubung tas Mel yang ketinggalan di Meksiko baru akan diproses di keesokan harinya. Untuk menuju ke hotel, mereka berencana menaiki sebuah bus untuk mengantarkan mereka ke sana. Tak berapa lama menunggu, akhirnya sebuah bus melintas. Lalu Mel bertanya pada supir tersebut berapa tarif untuk menuju ke hotel wilayah kota. Namun karena tarif yang ditawarkan pada mereka cukup tinggi, akhirnya mereka memilih sebuah bus yang menawarkan setengah harga dari tarif bus yang pertama. Saat mereka masuk ke dalam bus, terlihat pula seorang penumpang pria duduk tak jauh dari bangku mereka. Ketika sang supir baru saja menjalankan busnya, tiba-tiba Seth dan Matt muncul dan bermaksud menumpang di bus itu. Namun sang supir menolak dengan mengatakan pada mereka kalau dia hanya bisa berhenti di tempat tujuan maksimal 3 lokasi. Namun Jules yang sempat berkenalan dengan Seth di dalam bandara lalu mencoba mengatakan pada supir tersebut kalau Seth dan Matt adalah teman-teman mereka yang juga menuju ke lokasi yang sama. Pada akhirnya sang supir pun setuju dan bus itu pun diberangkatkan. You remember Seth and Matt. Di tengah perjalanan menuju pusat kota, semua berjalan normal tanpa ada satupun kendala, di mana Matt dan Mel duduk mengobrol bersebelahan dan membicarakan seputar obat tradisional untuk mengatasi mabuk perjalanan. Sementara Jules dan Seth terlihat tertawa-tawa saling menggoda satu sama lain. Beberapa saat kemudian, bus yang melaju dengan kecepatan normal tiba-tiba mengambil rute jalan lain yang tidak biasa. Hal itu sempat membuat Jules merasa aneh, lalu bertanya pada sang supir kenapa ia mengambil rute jalan memutar. Sang supir pun menjawab dengan mengatakan kalau jalan ke pusat kota sedang dalam perbaikan dan jalan itu telah ditutup sejak tadi siang dan akan baru dibuka kembali setelah jam 5 subuh. Hingga pada akhirnya mereka pun mencoba tenang dan mempercayakan perjalanan mereka itu pada sang supir. Namun tak berapa lama berselang, terlihat sebuah mobil melintas menjahili bus mereka, di mana mobil itu berputar dan mengarahkan setirnya tepat melaju ke arah depan bus mereka. Sang supir lalu mencoba menghindar dengan membanting setir ke pinggir jalan dan berhenti seketika karena bannya mengalami kebocoran. Seth pun yang tersulut emosi lalu menyalahkan sang supir karena telah mengambil resiko keluar dari badan jalan. Pada akhirnya satu-satunya jalan keluar adalah sang supir harus turun untuk segera mengganti ban yang bocor itu. Saat itu Jules sempat berinisiatif memilih untuk menelpon layanan taksi. Namun sayang, layanan telepon di tempat mereka saat itu ternyata di luar jangkauan sinyal. Pada akhirnya pilihan satu-satunya adalah mereka harus menunggu ban itu diganti oleh si supir. Sementara itu Matt tiba-tiba mencoba menawarkan bantuan untuk membantu si supir mengganti ban bus itu. Tapi ketika Matt mencoba mengganti ban tersebut, tiba-tiba tangan Matt Matt yang meringis kesakitan akibat jari-jarinya yang putus itu, lalu dimasukkan ke dalam bus untuk segera dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, bus tersebut tiba-tiba kembali berhenti di tengah jalan. Hal itu membuat mereka semua kaget
ketika supir bus tersebut tiba-tiba menodongkan pistol ke arah mereka, lalu ia memaksa untuk mengeluarkan ponsel beserta dompet mereka masing-masing. What do you want? Boy, Money. now in the back. All of you. Setelah ponsel dan dompet mereka disita sang supir, lalu ia mengancam agar mereka semua tidak mencoba melarikan diri atau melakukan suatu kecerobohan. Karena jika itu terjadi, maka dia nggak bakal segan-segan membunuh mereka satu persatu. Saat bus kembali berjalan, Mel mengatakan pada mereka untuk melakukan sesuatu setidaknya bisa keluar dari bus itu. Karena semakin jauh si supir itu membawa mereka, maka akan semakin sulit mereka untuk meloloskan diri. Namun Seth yang tidak ingin mengambil risiko tersebut tentu saja menolak dan menyuruh Mel untuk tidak memprovokasi teman-teman yang lain melakukan kecerobohan. Tak berapa lama setelah perdebatan Mel dan Seth itu, Joel secara tidak sengaja menemukan suar di dalam kotak alat keselamatan yang berada tepat di bawah bangkunya. Lalu Jules bersama dengan Mel merencanakan untuk menyalakan suar itu diam-diam dan membuang ke arah jendela untuk memberi pertanda pada orang-orang yang melihatnya. Namun percobaan mereka itu sempat dilihat oleh pria yang bernama Andy. Hingga pada akhirnya terjadilah tarik-menarik suar antara Seth dan Jules. Suar itu pun menyala membuat semuanya panik ketika Mel tak dapat membuka jendela. Hingga pada akhirnya Mel dengan terpaksa membuang suar tersebut ke bagian belakang bus itu. Kejadian itu ternyata dilihat oleh sang supir. Ia lalu memberhentikan busnya dan menuju ke belakang untuk mematikan percikan suar yang masih menyala. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jules, di mana ia segera berjalan dengan cepat menuju dashboard mobil, berencana untuk menyalakan bus itu dan meninggalkan si supir yang masih berada di bawah. Namun Jules gagal karena ia tak menemukan kunci menempel pada setir bus itu. Pada akhirnya ia harus kembali ke bangkunya ketika supir itu masuk lagi ke dalam bus. Kecerobohan yang dilakukan oleh Jules dan Mel tersebut membuat si supir marah dengan menyayat wajah Seth dengan pisau. Hal itu sebagai peringatan pada yang lain agar tidak melakukan hal yang bodoh itu lagi. Kemudian supir itu melakukan perubahan rencana, di mana ia membawa bosnya tersebut ke mesin ATM dan menyuruh Mel untuk menarik uang dari semua kartu ATM yang sudah dikumpulkan. Saat Mel berada di dalam dan mulai menarik beberapa lembar uang, ia lalu mendapatkan sebuah ide dengan menjatuhkan beberapa kertas ke tempat sampah dan membakarnya untuk menyalakan alarm pendeteksi asap. Namun si supir yang sedari tadi menunggu di dalam bus melihat kejadian itu lalu segera bergegas ke arahnya. Sementara itu Mel yang berada di dalam mencoba melarikan diri dengan memecahkan kaca jendela. Namun si supir yang juga tahu hal itu lalu mengatakan pada Mel kalau dia akan membiarkan Jules tewas karena menghirup asap jika dia tidak masuk kembali ke dalam bus itu. Your friend is going to die. Unless you show yourself. Hell you. Let her go. What? Perjalanan pun kembali berlanjut, di mana kali ini sang supir membawa bus itu lalu berhenti di depan sebuah supermarket. Ia lalu meminta Mel untuk masuk ke dalam dan membelanjakan beberapa barang sesuai dengan daftar yang tertulis pada secari kertas. Lalu ia memperingatkan Melinda agar tidak membelanjakan barang apapun selain yang tertulis pada daftar itu. Singkat cerita, ketika Melinda sudah berada di dalam, ia lalu mencari beberapa barang sambil melirik daftar pada kertas. Namun saat itu tiba-tiba pandangan matanya terarah pada sebuah kamera CCTV. Lalu ia mencoba memberikan bahasa isyarat ke arah kamera tersebut sebagai bentuk pemberitahuan kalau dia dan beberapa temannya sedang dalam bahaya. Setelah semua barang yang tertulis pada kertas sudah ia dapatkan, ia lalu menuju ke meja kasir untuk membayar semua barang-barang yang dia ambil. Namun saat itu si kasir sedikit mulai merasa aneh dengan gerak-gerik Mel yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Sampai pada akhirnya dia pun membayar dengan beberapa lembar uang dan menyisipkan selembar kertas pada uang itu yang bertuliskan sebuah pesan kalau dia sedang membutuhkan pertolongan. Sementara itu di bus, si supir menyuruh Seth dan Andy untuk mengeluarkan semua isi bagasi mereka. Namun sialnya saat itu, Seth mencoba melarikan diri ketika melihat si supir lengah dalam pengawasannya. Alhasil, ia pun ketahuan si supir dan harus tewas mengenaskan ketika supir tersebut menabrak tubuhnya hingga... Kejadian itu juga disaksikan oleh Mel ketika ia baru saja keluar dari supermarket. Hingga tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah dan kembali duduk terpaku di dalam bus
di mana mereka mulai berpikir kalau nasib mereka bakal sama dengan Seth. Namun tidak dengan Melinda. Ia malah menunjukkan pada Matt sebuah pisau yang sempat dia sembunyikan di balik tabung es ketika ia berbelanja di supermarket. Pisau itu lalu ia gunakan untuk memotong seat belt yang mengikat pinggang mereka. Sementara Matt menggunakan tabung es tersebut untuk menghancurkan kaca jendela. Dan mereka semua berteriak minta tolong untuk mengundang reaksi siapapun di luar sana yang mendengar suara mereka. Si supir yang mendengar teriakan itu lalu dengan terpaksa memberhentikan bus tersebut dan berjalan ke arah mereka sembari menodongkan sebuah pistol. Namun Mel dengan cepat menyayat pergelangan tangan supir itu dengan pisau. Sementara Matt dari belakang memukul kepala sang supir dengan tabung es. Supir itu pun hanya bisa meringis kesakitan, bahkan tak dapat lagi memberikan perlawanan ketika Mel mengambil pistol dan mengancam akan menembaknya. Hingga sang supir menyerahkan kunci seat belt pada Mel dan pada akhirnya mereka pun terbebas dari kursi itu. We leave him on the side of the road. Let the police worry about him. Get up! I said get up! Setelah si supir diikat dengan seat belt yang telah dikunci, Mel lalu menyuruh Matt untuk tetap menodongkan pistol ke arah supir, sementara Andy disuruh untuk menodongkan pisau. Beberapa saat telah berlalu, di mana Matt dan Andy masih terlihat berjaga-jaga dengan senjata yang mereka pegang. Namun siapa sangka, inilah yang terjadi. Look in the mirror. What were you waiting for? Human drama. Hey, girls are your responsibility. Guys are mine. Are you sure? Yeah. Let's keep moving. Mel dan Jules hanya bisa menangis melihat Matt tewas kehabisan darah. Mereka tak menyangka kalau Andy ternyata adalah komplotan dari supir itu. Tak berselang lama kemudian, bus itu kembali berhenti di sebuah jembatan, di mana si supir dan juga Andy mengangkat jasad Matt dan Seth, lalu dibuang di bawah jembatan. Setelah itu bus kembali berjalan membawa Jules dan Mel yang tak jelas akan dibawa kemana. Hingga beberapa saat kemudian Mel melihat sebuah kunci L berada tepat di bawah bangku Andy, lalu dengan perlahan-lahan ia bekerja sama dengan Jules untuk mengambil kunci tersebut, dan ia selipkan di antara kedua kakinya tanpa disadari oleh Andy. Namun Andy melihat Jules terbangun, mencoba menjahili mereka berdua dengan membungkam mulut gadis-gadis itu menggunakan gulungan kain. Hal itu membuat Mel menjadi kesal, dan saat itu juga ia lampiaskan dengan memukul Andy beberapa kali dengan menggunakan besi itu. Sang supir yang melihat keributan itu dengan terpaksa berhenti dan segera beranjak ke belakang untuk menghentikan Mel. Bus itu pun berhenti ketika menabrak tembok di pinggir jalan. Di dalam bus terlihat Jules yang masih tersadar saat insiden itu terjadi. Ia melihat Andy dan si supir yang telah tewas, sementara Mel pingsan tak sadarkan diri. Dengan tertatih-tatih, Jules lalu mencoba turun untuk meninggalkan lokasi itu. Tak berapa lama kemudian, dalam keadaan sempoyongan, Jules melihat sebuah mobil melintas dari arah berlawanan. Ketika mobil itu berhenti, seorang pria lalu turun sembari membantu Jules masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, si pria lalu mencoba menelpon call center 911. Namun baru saja telepon itu tersambung, tiba-tiba Jules tak dapat berbuat apa-apa ketika si supir kembali memasukkannya ke dalam bus itu. Di dalam, ia kembali melihat Mel yang baru saja terbangun dari pingsannya. Mereka berdua hanya bisa terdiam, bahkan tak sanggup berkata sepatah kata pun. Hingga sampai akhirnya mereka dibawa ke dalam sebuah bangunan yang sangat sepi. Sang supir itu bertanya pada Jules, apakah dia memiliki tato di badannya. Dengan jujur Jules menjawab kalau dia memiliki tato di punggungnya.
Setelah mengatakan itu, Jules lalu dibawa paksa oleh si supir masuk ke dalam sebuah gudang untuk menghapus tato Jules itu. Ia juga mengambil kartu identitas mereka dan ia masukkan ke dalam sebuah laci yang juga dipenuhi dengan kartu identitas gadis-gadis lain yang telah ia culik atau ia bunuh sebelumnya. Setelah itu ia kembali ke bus dan menyuruh Mel untuk turun dan bergabung dengan Jules di ruangan tersebut. Di dalam sana Mel mencoba menenangkan sahabatnya itu dengan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, si supir kembali masuk untuk memberikan sebungkus semir rambut pada Mel dan ia menyuruh Jules untuk membantu mewarnai rambut Mel menjadi pirang. Mereka yang saat itu berada di toilet hanya bisa saling menatap satu sama lain karena mereka sama sekali nggak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh supir itu. Setelah rambut Mel kini berubah menjadi pirang, si supir menyuruh mereka menanggalkan pakaian dan menggunakan sepatu hak tinggi untuk segera dilakukan pemeriksaan. Awalnya mereka panik dan ragu ketika sang supir mengatakan itu. Namun pada akhirnya, dengan terpaksa mereka melucuti pakaian hingga menyisakan pakaian dalam mereka saja. Setelah pakaian mereka terlepas, terlihat seorang pria masuk, yang mana pria itu ternyata adalah si pengemudi mobil yang mengusir bus mereka beberapa waktu yang lalu, di mana pria itu juga yang mengamati mereka di terminal bandara saat di awal film. Di tengah pemeriksaan, mereka hanya bisa melakukan perintah dari si supir tanpa mengerti apa maksud dari si supir itu. Saat pemeriksaan telah selesai, sang supir lalu memeriksa tas mereka dan menemukan ada banyak jenis obat di dalam tas itu. Ia pun yang penasaran dengan salah satu kemasan obat yang bertuliskan fluconazole, lalu bertanya dengan memaksa mereka untuk menjawab siapa pemilik dari obat itu dan apa fungsi dari kegunaannya. Lalu Jules yang ternyata si pemilik obat itu menjawab dengan mengatakan kalau obat itu adalah obat untuk mengatasi infeksi pada. Setelah mengetahui kalau Jules memiliki penyakit kelamin, membuat si supir kecewa karena awalnya ia berharap kedua gadis itu dalam keadaan sehat, terutama di alat mereka, di mana ternyata sang supir tersebut adalah salah satu penculik para wanita yang akan diperdagangkan di luar negeri untuk dipekerjakan menjadi wanita penghibur. Dan Jules pun yang kini dianggap tak sesuai lagi dengan harapannya. Lalu ia membawa Jules dengan paksa masuk ke dalam bus, lalu mengikat tangan dan juga menyumpal mulutnya. Kemudian si supir memasukkan gas beracun ke dalam bus tersebut melalui pipa knalpot. Dan Jules akhirnya tewas di dalam bus itu. Sementara itu Mel di dalam memecahkan cermin dan mengambil pecahan cermin tersebut dan ia gunakan untuk mengancam sang supir kalau dia akan melukai wajahnya sendiri sehingga membuatnya tak berguna dan tak menarik lagi secara fisik. Pada akhirnya sang supir mengalah dengan membuang pistolnya dan mundur secara perlahan. Mel pun yang berlari menuju pintu gudang tak dapat keluar ketika melihat pintu itu terkunci dari dalam. Ia pun meminta pada sang supir agar memberinya kunci pintu itu. Namun saat sang supir memberikan kunci tersebut, setelah Mel yakin supir itu tewas, ia lalu mengambil kunci bus dalam saku supir itu, lalu segera masuk dan menyalakan bus tersebut. Tapi lagi-lagi sial buat Mel. Baru saja ia menyalakan mesin bus itu, tiba-tiba si supir kembali muncul dan menariknya keluar dari bus tersebut. Mel mencoba melawan dekapan sang supir, namun ia gagal, di mana sang supir justru menyeretnya masuk ke dalam sebuah peti. Beberapa jam kemudian, Mel mendengar suara mesin menderu dari luar peti itu, di mana suara itu adalah alat forklift pengangkut peti kemas. Mel pun berteriak-teriak meminta tolong. Namun teriakannya tersebut seakan-akan tak ada yang peduli. Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah foto berisikan 7 gadis kulit putih telanjang seperti berada di ruang bawah tanah yang kotor, di mana gadis-gadis itu adalah korban sebelumnya yang telah dijual dan dikirim ke luar negeri. Barulah saat itu Mel sadar kalau dirinya tengah menjadi korban penculikan dan juga perdagangan manusia. Sampai akhirnya forklift tersebut mengangkut peti itu dan dimasukkan ke dalam kontainer yang akan dimuat ke kapal kargo yang menuju ke Asia Timur. Dan film ini pun dinyatakan bangsat.